Nih, yang suka gajah. Nah, sekarang kita buat gajah. Kita harus memprosesnya. Pensil dulu ya. Kita akan membuat lingkaran dulu. Nah, lingkaran dulu kita proses, kita buat. Baru kita buat, kita kasih rambut. Kalau mau dikasih rambut, rambutnya ada 3 gitu. Kayak pinupin 1 ya. Baru kita buat telinganya. Besar. Oke. Nah, baru kita buat badan. Ini kanan kiri diusahakan kita buat imbang ya. Untuk badan kita ngambil dari sisi kanan dan kiri, agak melengkung sedikit ke bawah. Ya. Ada bagian melengkung. Nah, di sini kita bisa untuk membuat kakinya. Ingat, kalau itu bagian depan, dia pasti lebih besar ketimbang di bagian belakang. Nah, ini bagian belakang kita buat dia agak mengecil. Kok mengecil, Kak? Ya, karena dia terlihat jauh. Nah, terus kita buat bagian matanya. Matanya yang buat lingkaran biasa saja. Oke. Oh, kayaknya Kak ada yang kurang. Oke, kita buat bagian belalainya. Ini turun ke bawah, melengkung kayak ular. Baru kita buat dia. Ya. Nah, sudah kita membuat belalai sudah. Kita bisa tambahkan bagian seratnya supaya kelihatan belalainya ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan bentuknya. Pinggiran-pinggiran ini telinga kita buat tebal. Kita buat garis 2 kali ya. Menyesuaikan nantinya. Nah, terus di bagian kaki kita buat 3 kayak gelombang untuk bagian kukunya. Di belakang. Nah, sudah kita buat bentuknya. Kalau kita lihat, nah untungnya pakai pensil kita bisa melihat besar kecilnya. Ini bentuknya masih kurang ya. Nanti kita betulin. Nah, terus telinganya kayak kurang besar. Hidungnya, belalainya kurang besar. Bisa kita besarin teman-teman. Nah, oke. Ini sketsa. Nah, sudah kita buat, baru kita penebalannya menggunakan spidol atau pulpen yang bisa dibuat lebih tebal ya. Nah, jadi teman-teman gak usah takut salah. Nah, ketika sudah ada penamaan rambut, kita buat dari rambutnya. Baru kita buat lingkaran, kita ikutin bentuknya. Stop. Karena kita sudah buat belalainya, jangan dilewatin ya. Nah, makanya butuh sketsa. Baru kita buat matanya. Kanan dan kiri. Nah, baru kita buat alisnya. Kita buat belalainya. Oke. Kita buat bentuknya. Nah, sudah. Bagian kepala sudah dan belalai. Kita buat telinganya. Kita buat garis 2 kali pengulangan di tempat yang sama kanan kiri ya. Nah, kita buat. Nah, kita lanjutkan dengan membuat kaki atau badannya. Kita buat garis melengkung. Baru kita buat jarinya. Di belakangnya juga. Ini bisa penambahan ya. Nanti dah tambahin belakangnya belakangnya kasih badan lagi nggak masalah. Nah,
Untuk gajah sudah jadi. Nah, ini hasilnya juga untuk pewarnaannya. Nah, untuk gajah kita sudah mulai proses pembuatan gajah. Nah, kalau untuk gajah sendiri, kalau ada misal sudah bisa gambar gajah, mau warnanya terserah mau warna apa gajahnya. Nah, di sini kakak membuatnya seperti yang sudah kakak ajarkan. Kita membuat prosesnya dari awal sampai selesai seperti ini. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung ketika membuatnya atau membuat hewan. Kan buat hewan susah, nggak susah. Kalau kita tahu caranya yang paling mudah. Nah, ini yang paling simple kita membuat. Oke, untuk gajah sudah. Nah, sekarang kita beralih ke yang paling serem hewannya. Yang paling menakutkan dan suaranya paling keras, yaitu adalah singa. Sekarang kita buat singa. Yang tadi gajah kita buat kepalanya bentuknya lingkaran. Sekarang kita akan membuat bentuknya lonjong ya, lebih lonjong. Oke, sudah jadi. Kita penambahan telinganya belakangan ya, kanan dan kiri. Nah, diusahakan imbang teman-teman. Nah, kita tambah kayak buat garis gajah juga 2. Nah, kalau sudah kita buat bulu-bulu di lehernya yang buat dia sangar, kepala apa rambutnya ya. Kita buat dia bergelombang. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kalau begini adik-adik ketemu, Kak jaraknya masih jauh, Kak jaraknya terlalu dekat, jangan panik, jangan takut salah. Ini bisa kita buat mendekat, nggak masalah kalau dia lebih lebar sedikit, tapi harus bentuknya proporsional atau enak dilihat. Jangan sampai bentuknya dekat tapi ini kotak jadinya, itu salah. Nah, sekarang kita buat bagian badannya. Kakak akan buat bagian badannya. Ya. Nah, di sini sudah ada, bisa lihat. Untuk bagian badannya kakak buat semacam lonjong dulu. Nah, di sini kakak akan meneruskannya. Nah, kalau bagian belakang biasanya dia lebih kecil. Oke, baru kita buat perutnya. Kita buat kakinya. Yang bagian depan kita tutup. Kita tambah kakinya yang bagian depan. Nah, sudah. Untuk bagian belakang kita ada penambahan. Lebih pendek daripada yang di depan. Kenapa? Karena jaraknya di belakang. Nah, baru kita buat sepatunya. Nah, seperti ini. Oke, lebih pendek daripada yang di depan. Ini depan, depan, belakang, belakang. Jadi dia jaraknya agak berbeda sama yang di depan. Nah, dilanjutkan dengan kita buat buntutnya. Oh, jangan kepanjangan ya. Nah, terus kita buat kayak model gitu. Nah, sudah kita buat perutnya dari bentuk lonjong tadi, kakinya, dengan dikasih lengkungan sedikit. Mau lurus juga tidak apa-apa buat adik-adik yang baru mau belajar. Nanti kita baru bentuk enaknya atau mudahnya. Nah, kita buat matanya sama, gak usah susah. Kita bisa buat dia lingkaran saja, kanan dan kiri. Usahakan di bawah telinga sedikit geser ke sampingnya ya. Nih, di bawah telinga ini geser ke sini. Nah, sudah kita buat dia hidungnya. Kalau hidungnya biasanya kan ada moncongnya itu paling depan. Kita buat seperti lonjong. Oke, sudah. Nah, kita buat hidungnya modelnya segitiga. Segitiga, tarik ke bawah, baru melengkung. Oke, kalau sudah bisa ditambah dengan bulu-bulunya kayak kucing. Nah, ya kucing besar. Oke, untuk singa sudah, baru kita penebalan outline. Nah, sekarang kita buat ini kanan dan kiri. Jadi ikutin sudah bentuk polanya yang sudah kita buat, baru kita tebalkan ya, terus sampai ketemu. Baru kita buat matanya. Nah, kita kasih alisnya macan. Ayo, yang sudah pernah ketemu macan siapa?
Nah, terus kita buat dia lonjong untuk bagian mulut dan hidungnya. Kita buat segitiga yang kakak tahu tadi, garis lurus ke bawah, garis melengkung. Terus kita kasih bulunya atau kumis. Terus kita buat gelombang bagian rambutnya ya. Nah, ini enaknya kalau sudah kita punya sketsa, tahu batas-batasnya. Ketika kita menggunakannya, tahu batas stop sampai mana. Nah, dilanjutkan dengan badan dan kaki. Kita buat buntutnya. Nah, oke, sudah jadi jerapah, gajah, dan singa. Nah, di sini Ade bisa ngelihat hasil yang sudah jadi juga. Nah, di sini bisa kita tambah juga. Nah, Ade bisa mencontohnya atau mengikutinya. Untuk pengembangan monyet, kura-kura, dan lain sebagainya itu bisa dibuat dengan simple. Jadi tidak usah berpikir harus sama dengan aslinya. Nah, paling tidak menyerupai. Contoh kayak jerapah. Jerapah itu lehernya yang panjang, berarti prioritaskan untuk lehernya. Gajah itu telinga dan belalainya. Nah, kalau untuk singa rambutnya. Nah, jadi Ade bisa mencoba untuk di rumah untuk menggambar hewan-hewan, contoh-contoh yang sudah kakak ajarkan. Jadi di rumah bisa mencobanya untuk terus berkarya. Nah, sudah semua selesai, nanti kita akan memprosesnya dengan menghapusnya menggunakan penghapus ya. Adik-adik bisa menghapus keseluruhannya. Nah, jadi begini proses pembuatannya. Dari yang tadi kakak katakan bisa dikatakan susah, kita buat mudah karena tahu caranya. Simple. Dari kepala untuk jerapah, badan, kakinya dulu, baru kaki ke kanan dan ke kirinya. Ini bentuk aslinya. Terus gajah, lingkaran dulu, rambut, telinga, belalai, badan. Terus singa, kepala dan rambut, nah, badan dan kaki dan buntut. Nah, jadi Anda bisa mencoba di rumah untuk belajar dan melihat seperti apa prosesnya. Kalau sudah bisa gambar 3 ini, bisa dikembangkan menggambar monyet, kura-kura, dan sebagainya. Oke, hari ini untuk dari kakak cukup sampai di sini. Ilmunya semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan adik-adik. Terus mencoba, terus berkarya, walaupun dimanapun kita berada. Jangan lupa puas dari hasil karya kita, jangan lupa dengan apa yang kita buat, dan jangan sampai berhenti. Nah, jadi buat adik-adik semua, untuk selanjutnya jika ada pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan, atau ada yang pengen dicontohkan, bisa komen di bawah. Dan jangan lupa nyalakan lonceng dan subscribe-nya untuk kakak dan like ya. Nah, jadi sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.